si talinya ini hentak kepala. Oh, I see. Kalau saya tuh biasanya diingetin sama pelatih tuh nggak boleh serakah. Pada Aceh kemarin tuh momennya tuh badai, hujan badai kenceng banget, habis itu tendanya pada terbang semua. Selamat datang di Bull Talk episode kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang Kak Anti, bagaimana perjuangan dia ketika memenangkan PON pada edisi cabang olahraga Arung Jeram. Kali ini kita sudah kedatangan Mas Ahmad Khoirul Basit dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tepuk tangannya dulu, Mantap, mantap, mantap. Selamat siang, Mas Basit. Selamat siang, Mas. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Mas Basit yang telah menyabet gelar PON emas dan juga perak ya dalam cabang olahraga panahan. Luar biasa, gokil. Saya sebagai anak mahasiswa Budi Luhur juga turut berbangga, Mas, atas apa yang telah Mas Basit raih gitu. Nah, bisa diceritain sedikit nih, Mas, bagaimana perasaan Mas Basit ketika akhirnya pada saat itu bisa menyabet gelar emas pada PON kemarin? Bagaimana perasaannya, Mas Basit? Wah, pasti seru lah. Seru ya? Maksudnya seneng ya? Maksudnya dengan apa yang Mas Basit raih gitu kan, dari PON Aceh mewakili daerah DKI ya? Atau Jawa Barat? Jawa Barat, sorry. Mas Basit mewakili Jawa Barat, terus tiba-tiba nama Mas Basit ada di prompter gitu dengan status membawa emas gitu. Gimana Mas perasaannya? Seneng banget ya Mas ya? Seneng banget. Nah, terus menurut Mas Basit sendiri nih, ketika Mas Basit telah menang gitu, Mas, dari dulu kita coba bahas dari awal Mas Basit kenal dari panahan ya. Mas Basit sebelumnya kenal panahan itu sejak umur berapa, Mas? Umur, kayaknya kalau umur lupa deh. Kalau kelas saya tahu. Berapa? Kelas berapa? Pertama tuh dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD berarti memang dari kecil ya Mas ya? Dari kecil memang sudah dilatih. Panahan itu Mas Basit ikut ekstrakurikuler atau memang ikut klub spesifik buat panahan? Pertama tuh ekstrakurikuler, ekskul gitu. Terus abis itu setelah saya lulus, saya mau cari lagi panahan gitu. Iya, berarti memang difokuskan lagi gitu kan? Iya. Terus? Masuk kelas 1 SMP, masuk ke klub pertama namanya Golden Archery. Golden Archery. Yeah. Itu di daerah mana tuh, Mas? Itu di Tajur Halang. Oh, oke. Terus Bogor. Di Bogor itu berarti ya? Berarti rumah Mas Basit ini berarti di Bogor atau gimana? Saya rumah di Bogor. Rumah Sindur. Di Bogor, Gunung Sindur. Baik. Nah, apa respon pertama kali orang tua Mas Basit ketika Mas Basit akhirnya mewakili DKI Jakarta untuk Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, ini maksudnya apa? Aman. Ulang. Apa respon Mas Basit ketika Mas Basit mewakili daerah Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Nasional ini, Mas? Respon orang tuanya? Respon orang tua? Iya, ketika Mas Basit kan pasti ngabarin kan tuh. Iya. Bu, aku mewakili Jawa Barat nih, gitu misal. Apa respon orang tua pertama kali? Seneng. Pasti seneng ya? Pasti seneng, betul. Terus? Oke, nanti Bapak nonton di Ian Seo, nama webnya tuh Ian Seo. Oh, Ian Seo gitu. Iya, ada webnya, itu web khusus panahan. Oke, oh itu berarti memang di streamingkan langsung dari web khusus panahan tersebut gitu ya? Iya. Nah, Basit ini selain sebagai atlet perwakilan dari Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional, beliau ini juga salah satu kontingen timnas perwakilan pada saat event Asian Games. Asian Games, iya. Betul. Yang ada di Cina kalau nggak salah ya Mas ya? Iya, yang betul. Di Cina, gokil. Ini timnas bro. Dan timnas ini adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Tepuk tangan dong. Gokil. Kalau dari Mas Basit sendiri ada persiapan khusus nggak sih Mas kalau lagi ada event-event internasional ataupun nasional kayak gitu? Biasanya? Ada, pasti ada. Apa tuh Mas yang biasanya Mas Basit siapin? Biasanya tuh kalau event internasional itu pasti kita nge-gym. Fisiknya berat. Fisik dulu. Itu pertama fisik dulu. Paling nembak sekitar pagi sampai sore. Nanti selangnya besok fisik. Sorenya, paginya nembak. Kayak gitu seling-seling. Jadi memang berarti
walaupun panahan itu fisik pun juga harus kuat ya Mas ya berarti. Iya. Karena itu otot tangan kalau nggak salah atau Otot tangan. gimana? Apa relasinya kita harus tetap fisiknya tetap kalau misalnya bola kan memang bola itu kan memang fisik kan olahraga fisik gitu. Kalau panahan Iya. sendiri kenapa harus nge-gym Mas? Kenapa? Soalnya kan Hah? panahan tuh pakai ototnya tuh tenaga dalam, otot dalam. Karena ada otot luar sama otot dalam. Oh iya terus berarti memang otot dalam itu harus selalu diasah berarti ya? Iya. Kalau enggak nanti pas nembak kan busurnya lumayan berat tuh kalau panahan. Oke. Kalau nembak tuh nanti geter, nanti bidikannya tuh suka Meleset ya? iya meleset. Oh, itu berarti ada persiapan khusus juga ya. Dan kalau misalnya panahan ini seperti yang kita ketahui itu kan modelnya tuh kan yang duduk tapi harus tenang gitu. Nah, itu ada strategi khusus nggak Mas buat menangani ketenangan yang harus selalu standby gitu? Ada. Biasanya setiap orang tuh beda-beda. Kalau Mas Basit sendiri? Kalau kalau saya tuh biasanya diingetin sama pelatih tuh nggak boleh serakah. Nggak boleh. Dalam arti? Nggak boleh serakah tuh ibarat tuh kayak saya mau panah ini harus masuk 10, harus masuk tengah gitu. Oh harus bener-bener, nih 10-10-nya bisa nih gue dapet tengah semua gitu. Berarti Iya. harus lebih legowo ya berarti ya? Iya. Oh gitu, oke. Dan mungkin kalau dari, kan tadi Mas Basit juga bicara soal busur ya. Busurnya itu Mas Basit bawa dari awal atau memang itu disediain oleh panitia penyelenggara sih Mas? Pasti dari awal. Berarti itu memang busur gacoan gitu ibaratnya ya? Iya. Busur yang selalu Mas Basit bawa bisa dalam tanda kutip andalan lah gitu. Iya. Berarti memang maksudnya bukan dari si penyelenggara menyiapkan busur itu enggak. Oh. Setiap atlet itu punya busur masing-masing. Iya. Nah, untuk busurnya sendiri, Mas Basit punya nama nggak buat busurnya? Misalnya nih, tadi aku sempat ngobrol sama Kak Anti gitu kan kemarin soal podcast yang pertama itu dia juga ada beberapa hal-hal yang di bootnya itu ada ritual khusus gitu. Nah, kalau Mas Basit sendiri sebelum berperang atau sebelum bertanding tuh ada ritual khusus nggak dengan busurnya tuh meditasi kah atau segala macam? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Lanjut, mungkin ada beberapa hal yang pengen aku tanya ini. Termasuk ada beberapa fakta menarik yang ada untuk Mas Basit. Yang pertama adalah, Mas Basit itu adalah orang yang sangat disiplin. Karena mulai latihan itu sebelum yang lain latihan. Itu benar Bang Mas? Ini aku kan juga lumayan ngulik gitu soal narasumber aku gitu kan. Nah, Mas Basit itu salah satu orang yang disiplin karena ada yang bilang bahwa Mas Basit itu latihan itu sebelum orang latihan Mas Basit udah latihan. Iya. Alasannya kenapa Mas? Karena tuh satu panah itu berharga di latihan. Asik, satu panah itu selalu berharga di latihan. Terus Iya. Mas, maksudnya apakah dari Mas Basit itu belum ngerasa puas dengan latihan sebelumnya gitu? Maksudnya porsi latihannya tuh masih bisa Mas Basit push gitu atau gimana Mas? Masih bisa di-push terus. Kalau saya tuh ngikutin program tuh kayak ini masih kurang gitu. Kayak berusaha masih bisa lagi, terus masih bisa up masih bagus gitu. Gokil Mas Ahmad Khairul Basit ini teman-teman, maksudnya bisa jadi pedoman kita, bukan pedoman sih, maksudnya kayak motivasi kita bahwa maksudnya bahwa apa yang kalian ingin raih itu sebenarnya bisa kalian dapat dengan cara disiplin dan juga etos kerja yang tinggi. Nah, ada lagi beberapa hal yang ingin aku tanyain Mas Basit. Mas Basit, apa rencana ke depannya ketika Mas Basit telah memenangkan PON dan sudah mewakili Indonesia dalam kancah internasional? Apalagi yang ingin Mas Basit raih setelah PON ini? Pertama masuk Platnas, Oke. terus dapat emas SEA Games. SEA Games ya. Berarti masih ada harapan Mas? Maksudnya SEA Games itu next-nya itu tahun berapa ya Mas ya? 2025 tahun depan. Oh tahun depan ada, dan itu ada Mas Basit masih ada kesempatan untuk masuk Platnasnya? Masih. Alhamdulillah ya. Oke, kita doain teman-teman ya, semoga nantinya apa yang Mas Basit raih itu juga bisa terkabulkan gitu. Amin. Apalagi ngelihat etos kerja Mas Basit, dan Mas Basit ini adalah salah satu mahasiswa baru di Universitas Budi Luhur dan baru aja itu sudah menyumbangkan berbagai emas dan juga medali yang berharga. Namun kalau boleh tahu Mas Basit, kita tarik mundur ke belakang. Kalau misalnya Mas Basit itu tidak terlahir sebagai orang yang suka panahan, kira-kira Mas Basit bakal ngambil olahraga apa? Ya, selain panah. Iya, selain panahan. Kira-kira apa yang menurut Mas Basit dulu tuh kecil sempet Mas Basit
gemari, tapi gara-gara ada panahan ini Mas Basit akhirnya lupa sama games tersebut atau cabur tersebut? Kayaknya nggak ada deh. Panahan ya, spesifik panahan ya. Iya. Saya cari panahan nanti langsung. Berarti tetap pokoknya panahan, kalau nggak panahan nggak mau. Iya. Oke. Ada fakta menarik lagi dengan adanya Mas Basit di sini. Mas Basit itu selalu fokus sama target yang pengen dituju. Nah, mungkin Mas Basit bisa kasih sedikit wejangan atau mungkin kasih sedikit motivasi buat teman-teman yang memang ingin fokus sama targetnya itu gimana, Mas? Maksudnya apa yang harus kita mulai terlebih dahulu sebelum akhirnya kita fokus dalam suatu titik gitu? Tahu level diri sendiri itu di mana. Oke. Kalau saya kan panahan tuh level saya tuh udah segini. Gimana caranya bisa naik lagi gitu? Iya, oke. Nah, untuk ini kita bahas sekarang di ponnya ya. Mas Basit memenangkan emas dan juga perak, teman-teman. Ini di depan saya nih sudah ada medali perak dan juga medali emas di mana Mas Basit yang meraih. Ini cukup bangga banget. Gua sebagai orang yang nggak pernah ikut acara beginian terus bisa megang perak dan juga emas, ini sangat bangga gitu. Apalagi Mas Basit yang meraihnya gitu. Apa kesulitan Mas Basit atau mungkin ketika Mas Basit bertanding? Apa yang membuat Mas Basit udah ketakar belum? Maksudnya emas dan perak ini udah bakal diraih gitu, udah ketakar belum dalam diri itu, maksudnya nih gua kayaknya bisa nih dapat emas gitu. Enggak sih. Kalau aku mikirnya gitu bisa kalah. Malah ini termakan ekspektasi sendiri, Mas ya. Iya, benar. Nah, terus menurut Mas Basit lawan yang paling susah ketika Mas Basit bisa meraih emas dan perak ini siapa, Mas? Dalam cabur olahraga panahan sendiri. Lawan yang paling susah pasti diri sendiri. Diri sendiri ya? Panahan tuh diri sendiri. Karena itu mental ya Mas ya yang dimainin kalau panahan itu ya? Iya. Dan kalau cuaca itu cukup berpengaruh nggak Mas sama hasil bidikan? Ngaruh. Berarti cuaca apa yang kira-kira nggak bisa, maksudnya dalam seorang pembidik itu cuaca ini lagi, nah itu biasanya cuaca apa tuh Mas yang bikin pusing gitu biarnya? Angin sama hujan badai. Tapi pernah, Mas Basit pernah mengalami momen event ketika angin dan badai itu pernah? Kalau angin doang, PON Aceh kemarin kayak gitu. Oh, PON Aceh cukup terbawa angin Mas ya? Terbawa angin, anginnya lumayan besar. Nah itu sebagai atlet sendiri gimana tuh Mas ngatasin yang angin kayak gitu? Maksudnya gua sebagai orang awam kan nggak tahu nih. Yeah. Maksudnya kalau kayak gitu tuh gimana gitu. Nah menurut Mas Basit sendiri sebagai orang yang ahli dalam pembidikan gitu kan, secara Mas Basit dapat emas dan juga perak gitu. Gimana Mas? Maksudnya menanganinya dalam situasi cuaca yang nggak bisa ditebak? Biasanya tuh kalau angin kan di panahan tuh ada bendera. Jadi kita bisa feeling anginnya ke kanan, oh berarti kita harus bidik kiri gitu. Oh, lebih kita powerin ke kiri gitu. Iya. Oh, oke. Terus kalau udah nembak tapi nggak kena masuk kuning gitu, biasanya tuh orang-orang bakalan emosi. Lah kok begini sih? terus nggak kena kuning sih gitu kan. Nah itu kalau terus-terusan nanti yang ada malah frustasi Mas ya? Frustasi, mikirin terus gimana, pusing sendiri. Jadi berarti emang panahan itu lebih ke keikhlasan sebenarnya Mas ya? Pokoknya apa yang gua bidik hari ini adalah memang keikhlasan, nothing tulus aja gitu, maksudnya dengan apa nanti hasilnya gitu. Iya. Nah selain itu Mas Basit, mungkin Mas Basit tadi sempat menyinggung soal angin dan juga bidikan. Mas Basit sendiri untuk poin-poinnya sendiri itu berapa sih Mas? Maksudnya kalau harus menang itu harus dapat poin berapa, dan dalam setiap lingkarannya itu poinnya berapa aja Mas? Setiap lingkaran tuh poinnya ada yang paling gede X. X itu di tengah-tengah banget itu Mas ya? Iya. Oke. X itu sama kayak 10. 10, oke. Itu Jadi, perfect lah ya? Iya. Jadi X itu kayak penentu buat seri. Kalau poin seri. Oh, oke. Oh, kalau poin seri itu berarti kita, maksudnya yang bisa menang itu adalah yang bisa ngebidik si X itu tersebut? Iya. Yang terus, paling banyak X dia menang. Terus lingkup keduanya? Ada X, ada 10, ada 9, itu kuning semua. Itu kuning tiga-tiganya. Oke. 8 sama 7 itu merah. Oke. 6 sama 5 itu biru. 4 sama 3 itu hitam. Terus 2 sama 1 itu putih. Oke. Di luar lingkaran itu miss. Miss ya. Tapi dari Mas Basit sendiri gitu,
ada nggak momen-momen spesial atau mungkin momen yang lucu atau mungkin berkesan selama PON atau mungkin ada beberapa event sebelum PON ini yang menurut Mas Basit terkenang banget gitu? Atau mungkin momen pas kegagalannya Mas Basit kah? Atau mungkin momen pas kemenangannya? Atau mungkin ada momen-momen busurnya patah atau tersebut gitu? Ada nggak Mas Basit? Ada. Kalau PON Aceh kemarin sih, PON Aceh kemarin tuh momennya tuh badai, hujan badai kenceng banget. Habis itu tendanya pada terbang semua. Itu wah, saya di tengah lapangan gitu kan ngelihat tenda-tenda pada terbang, pada roboh gitu. Padahal itu memang caburnya itu lagi dimulai acaranya, atau Lagi mungkin dimulai. itu di delay kalau kayak gitu kondisinya Mas. Itu tadinya dimulai, terus hujan badai jadi di stop, jadi lanjut besok gitu. Gokil, tapi nah ini bedanya poin emasnya Mas Basit sama poin peraknya Mas Basit ini apa? Maksudnya pasti ada hal yang berbeda kan? Maksudnya dalam artian mungkin kalau yang emas ini apa, terus yang perak ini apa gitu? Bisa dijelasin nggak Mas Basit? Kalau yang emas ini tuh di individu, perorangan. Individu perorangan, oke. Kalau perak tuh di bergu. Tim. Nah bedanya apa Mas? Kalau individu itu memang poin mutlak sendiri atau gimana? Poin mutlak sendiri. Jadi kayak pertama tuh ada kualifikasi. Oke. Di kualifikasi itu siapa yang paling besar poinnya gitu kan nembak 36 panah di total semuanya, siapa yang paling besar diurutin dari 1 sampai 64. Iya, iya. Sisanya yang dari 64 tuh dikeluarin, nggak bisa ikut eliminasi. Iya, berarti memang seleksi gitu ya? Iya. Oke. Terus dari 1 sampai 64 nanti di bracket, di bagan. Ada bagan atas, bagan bawah gitu. Itu masih seleksi lagi tuh berarti? Masih. Atau mungkin dari berapa tadi Mas kalau boleh tahu? Yang sudah lolos seleksi itu tadi dari 1 sampai 64. 64. Nah itu langsung masih diseleksi lagi atau memang itu nanti sifatnya kayak klasemen gitu? Nanti yang poinnya paling banyak paling atas atau gimana? Aduan. Oh, Jadi kayak diadu. Diadu. Nanti nyari yang terbaik berarti ya? Iya. Oke. Kalau yang ini, yang perak, yang bergu? Yang bergu. Ini sama ada aduan juga. Oh, ada gitu. dia adunya. Berarti sistemnya tuh kurang lebih sama, cuman bedanya kalau yang perak ini lebih bergu gitu atau gimana Mas? Iya, lebih bergu. Kayak kemarin tuh kan saya Jawa Barat peringkat 2 di kualifikasi. Kan di total tuh saya sama teman saya bergu tuh 3 orang. Oke. 3 orang ini di total digabung skornya, terus diurutin provinsi mana yang paling tinggi. Iya. Terus saya kedua, habis itu diaduin lagi. Diadu, saya dapat perak. Gokil. Nah, ekspektasinya Mas Basit dari awal membawa nama Jawa Barat itu sampai nggak ke sini? Sampai, ekspektasi itu emas. Iya. Individunya emas. Berarti memang sudah terpikirkan gitu ya, kayaknya bisa nih gue nih dapat emas nih gitu. At least seenggaknya bawa medali nih pulang gitu. Iya. Oke. Nah, kita coba mungkin kulik sedikit Mas soal struggle-nya Mas Basit dalam menjalani olahraga ini. Ada nggak Mas? Maksudnya kesulitan Mas tuh dulu pasti kan dalam setiap hasil itu kan pasti ada jerih payah dulu kan. Iya. Nah itu jerih payah Mas Basit itu tuh bisa diceritakan nggak ke teman-teman semua tuh apa yang telah Mas Basit lalui gitu. Maksudnya momen-momen Mas Basit sengsaranya gitu ibaratnya sebelum akhirnya Mas Basit meraih semua ini. Ada banyak. Pertama tuh kalau panahan tuh pasti ada yang namanya takut nembak. Oh. Jadi kayak nembak tuh takut gitu, kayak tak miss gitu. Tadi miss mulu gitu ya? Iya. Atau enggak kalau itu diterusin nggak tahu caranya gimana, itu bisa stop nembak, jadi berhenti panahannya, nggak bisa nembak lagi. Gara-gara saking frustasinya ya? Maksudnya kayak ini gue miss mulu, kayaknya memang gak bakat deh di sini. Iya. Banyak teman Mas Basit kayak gitu Mas Basit? Banyak. Akhirnya tumbang satu persatu gitu ya? Iya, ada yang tumbang, ada yang takut tapi dilanjutin gitu. Oke. Dan apa yang membuat motivasi Mas Basit ini akhirnya gue pasti bisa. Nah itu hal apa? Maksudnya dari orang tua kah? Atau mungkin memang dari diri sendiri? Atau mungkin ada hal khusus yang memotivasi Mas Basit sehingga akhirnya Mas Basit bisa sampai ke titik ini sekarang? Motivasi kebanyakan dari diri sendiri sih.
Oke. Apa ya? Enggak, tapi maksudnya motivasi dari diri sendiri. Iya. Cuman dari orang tua ketika pertama kali Mas Basit masuk abang cabang panahan ini direstui atau enggak Mas? Maksudnya ngapain sih ikut-ikut kayak gitu? Atau mungkin memang dari awal, oke, ayah sama ibu setuju gitu? Pertama enggak. Pertama banget ikut panahan tuh enggak. Karena mahal. Oh memang itu olahraga yang cukup memakan biaya Mas ya? Iya. Terus? Sampai akhirnya? Saya coba sekali. Mm-mm. Terus pertandingan pertama menang. Jadi saya dapet, kalau di eskul kan itu ada namanya beasiswa ekstrakurikuler. Oke. Jadi per bulannya nggak bayar, terus dapat busur juga. Itu di SD atau di SMP itu Mas? Itu di SD. Oh di SD, sejak kelas 6 SD nih berarti prestasi Mas Basit pertama kali. Itu masih ingat nggak Mas berapa nominal uangnya? Itu kelas 6 SD. Sekarang udah, maksudnya memang Mas Basit itu memang terlahir untuk sebagai panahan gitu. Maksudnya senang dalam olahraga panahan sendiri gitu. Iya seneng. Nah sampai akhirnya lulus SD, terus lanjut ke SMP. Nah itu kan Mas Basit tadi sempat menyinggung di awal ikut klub. Nah itu gimana respon orang tua tuh Mas? Masuk klub gitu? Pertama saya yang mau, Pak, ayo panahan lagi gitu. Oke. Terus iya di ACC ikut di Golden, latihan, tanding, pertama tuh kalah terus kayak aduh kapan menangnya gitu. Itu sempat frustasi berarti Mas ya? Di SMP tuh berarti? Ya di SMP itu masih, oh ya udahlah masih bisa lagi gitu kan. Terus dapat perak, itu pertama kali kan dapat medali di kelas open. Oke. Senang pasti, terus oh ya udah lanjut lagi. Akhirnya gitu kan. dari situ orang tua mulai, oh kayaknya emang anak gua nih berbakat nih di sini. Akhirnya mulai didukung, disupport. Atau masih belum di situ? Masih belum. Masih belum. Terus Mas? Terus lanjut, saya masuk PPLP. Apa tuh PPLP? Sekarang tuh namanya jadi PPOPM di Kabupaten Bogor. Oke. PPOP tuh pendidikan olahraga pelajar dan mahasiswa. Oh itu jadi penampung dari si atlet-atlet berprestasi gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Terus? Itu dari SMP sampai SMA tuh ada di situ semua. Oh oke. Dikumpulin di situ. Saya latihan di situ di PPLP kelas 2 SMP, kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMP ikut Porprov. Oke. Pekan olahraga provinsi di Jawa Barat di Kabupaten Bekasi. Dan di situ menang lagi. Menang emas. Oh di situ dapat emas, alhamdulillah. Itu emas pertama berarti? Iya di multi event. Oh oke. Terus Mas? Itu ada kejadian lucu juga sebenarnya. Gimana tuh? Apa yang membuat, hal menarik apa tuh yang pada saat event itu Mas? Busur saya patah gitu. Pada saat pertandingan? Iya. Terus Mas? Itu pas di aduan bergu. Astaga. Saya nembak, tiba-tiba busurnya patah, tak mental ke depan. Karbonnya tuh berceceran kemana-mana gitu kan. Iya. Terus saya balik ke belakang, itu nggak denger apa-apa, soalnya kena muka, terus kupingnya tuh kayak berdengung gitu. Oh itu menimpa gitu. Wajah dari Mas ini, Iya. Mas Basit. Terus ya mungkin sedikit relate-nya itu mungkin kalau misalnya orang lagi habis jatuh, terus kan tiba-tiba ngeblank dulu kan, baru langsung dengung tuh telinga. Itu sampai kayak gitu Mas? Iya sampai gitu. Karena pantulan si karetnya kah atau mungkin memang pecahan si busur tadi? Karena si talinya ini hentak kepala. Oh, I see. Sakit tuh Mas ya? Sakit banget. Itu sakit banget ya? Sakit. Oh, oke. Itu emang seberat itu Mas? Itu berapa kilo sih Mas busur-busur kayak gitu? Kalau diangkat mah paling 5 kilo segitu. Tapi kalau ditarik tuh sekitar 20 kilo lebih. Astaga. Nah, itu terus habis itu padahal event yang dimenangkan Mas Basit emas itu atau bukan? Itu sebelumnya? Iya, itu yang menang emas. Itu bergu, perak. Jadi bergu dulu, baru individu. Oke, selalu seperti itu ya? Iya. Terus? Pas di bergu itu sempet trauma sedikit nembak karena kena wajah itu tadi tersebut. Terus kan saya punya 2 busur hari itu. Oke. Jadi yang ini patah, ambil lagi yang satu gitu. Itu Mas Basit tetap melanjutkan pertandingan berarti itu ya? Iya, Mau nggak mau lanjut. itu? Mau nggak mau. Jadi kayak
Ayolah bisa gitu kan. Oke. Ayo Basit bisa gitu. Terus Gokil. nembak sebentar, latihan, ada lapangan latihan. Nembak sempet takut gitu nembak Itu juga. nggak ngebekas itu Mas di sini? Ngebekas kan itu pasti? Hari itu bekas, cuma sekarang udah hilang gitu. Terus? Terus Latihan lah tuh, akhirnya latihan buat coba-coba lagi kan? iya coba-coba lagi. Ah. Sempet takut gitu kan, nggak bisa nembak gitu. Tapi ya udahlah, ayo bisa gitu kan. Gak apa-apa Mas juga gitu. Terus individu mulai, pertama nembak masih takut gitu. Miss. Tembakan pertama miss atau udah kena itu pada saat itu? Kena jauh tapi biru. Jauh banget itu, biru itu Jauh banget. lingkar paling luar ya? Biru tuh Lingkar paling luar sebelum hitam. iya. Iya kan? Terus? Biru tuh jauh, merah aja udah jauh gitu. Iya. Terus habis itu lanjut ada masih jauh. Aha. Terus kayak ayo bisa sit gitu kan kayak Motivasi diri sendiri lah. Iya. Akhirnya babak pertama menang di 1/8 sampai lanjut semifinal menang sampai final menang juga. Gokil. Itu perjuangannya memang berarti benar-benar ada gitu teman-teman. Maksudnya buat kalian pun yang mungkin sekarang merasa kok gua masih gini-gini aja ya, lihat sosok Mas Basit gitu. Dari awal itu memang tidak selalu berjalan mulus. Nggak semua orang itu memang hokinya besar, bisa kita bilang gitu kan. Ada beberapa orang memang yang hokinya itu dari awal udah selalu menang gitu kan hoki. Jadi mungkin terkadang itu latihan dan juga hoki itu suatu hal yang berbeda menurut gua Mas Basit. Maksudnya latihan penuh tapi hokinya kecil tuh berarti latihannya yang harus dimaksimalkan gitu. Iya. Ada orang yang hoki tapi latihannya sebentar, nah itu memang orang hoki gitu. Nah tapi memang seharusnya sebagai orang yang memang pengen disiplin mencapai suatu hal itu memang paling benar adalah memulainya berlatih terus-menerus ya Mas Basit ya? Iya. Gitu. Mungkin Mas Basit boleh sedikit kasih saran. Bukan saran sih, motivasi aja. Buat teman-teman yang baru mau mulai kayak Mas Basit, langkah pertama yang harus mereka lakuin apa dan step-stepnya seperti apa Mas Basit? Tadi kan Mas sempat bilang hoki kan ya? Betul. Kalau menurut Mas Basit sendiri gimana? Kalau menurut saya tuh kalau si atlet A ini punya hoki gede tapi jarang latihan, dia bakalan kalah sama atlet yang hokinya kecil tapi latihan terusan gitu. Itu. Terus? Oke, yang pertama si A menang mulu nih di awal. Tapi kalau si atlet B-nya ini terus-terusan, nanti si A ini nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, maksudnya hoki pun kalau nggak didampingi dengan latihan yang bener, itu juga akan kalah sama orang yang bener-bener latihan setiap harinya gitu ya Mas Basit ya. Bener. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa kita dapat pada hari ini. Yang penting adalah selalu fokus, disiplin. Fokus. Maaf Bapak Basit. Aman. Fokus, disiplin. Fokus, disiplin, dan juga ulet dalam menjalani suatu hal. Itu adalah kunci dari kesuksesan. Terima kasih Mas Basit atas waktunya. Ini boleh dipamerin dulu. Boleh. Boleh pamerin dulu. Ini buat kita semua biar tahu jeripayah dari seorang Mas Basit, Ahmad Khairul Basit yang mendapatkan perak dan juga emas pada ajang PON Aceh Sumut 21 ya Mas ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Basit. Bisa kita dada dulu, salam budi luhur dulu. Salam budi luhur. Thank you Mas Basit. Tepuk tangan dulu buat Mas Basit. Gokil.